Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, dalam percobaan kali ini kita membahas bakteriologi umum, yaitu pertemuan 10 perkuliahan kita, yaitu taksonomi dan klasifikasi bakteri. Taksonomi dan klasifikasi penting untuk memudahkan dalam tata nama dan hierarki bakteri-bakteri, sehingga lebih mudah digolongkan dan dipelajari. Nah, mari kita mulai dahulu dengan pendahuluan, yaitu istilah. Taksonomi adalah penyusunan organisme ke dalam grup taksonomi dengan berdasarkan persamaan atau hubungan tetapi disepakati secara ilmiah. Penting di sini ya, taksonomi. Nah, yang kedua klasifikasi. Klasifikasi di sini maksudnya penyusunan organisme ke dalam grup taksonomi dengan berdasarkan persamaan atau hubungan tetapi tidak disepakati secara ilmiah. Jadi bedanya tidak disepakati. Yang ketiga, identifikasi adalah menguji kebenaran dan atau keautentikan sifat khusus dalam suatu biakan, mengisolasi. Sementara nomenklatur, penamaan organisme dengan aturan internasional, mengacu pada karakter dan sebagai bahasa komunikasi di kalangan ahli mikrobiologi. Nah, ini istilah-istilah ya, ada 4 dan ini teman-teman harus memahami 4 istilah ini sebelum mempelajari taksonomi dan klasifikasi. Karena 4 istilah ini sangat penting. Nah, kita pindah ke taksonomi. Yang pertama, konvensional taksonomi. Ini taksonomi yang lama atau jadul ya. Didasarkan pada morfologi pertumbuhan, sifat fisiologi, biokimia dari si bakteri tadi. Fisiologi misalnya uji pH, NaCl, kemudian OOF ya, osmotic fragility, suhu, biovar, kemudian bakteriosin. Sementara biokimia, uji gram, katalase, dan oksidase. Nah, yang kedua, numerical taxonomy. Ini lebih baik lagi dan mungkin agak modern. Didasarkan pada kesamaan dari sejumlah besar karakteristik ya fenotipik secara keseluruhan dari bakteri. Nah, metode ini prosesnya lebih lengkap ya daripada klasifikasi konvensional. Jadi lebih dari 50 karakter fenotipik diuji dan data di program komputer. Jadi database-nya terprogram dalam komputer sehingga lebih rapi ya. Kemudian yang ketiga taksonominya yaitu molekular taksonomi. Maksudnya di sini adalah didasarkan pada parameter DNA seperti komposisi dasar guanin sitosin GC, homolog, restriksi fragmen length polimorfisme RFLP, dan transfer gen dari bakteri tadi. Jadi ini lebih modern lagi ya dibandingkan sebelumnya. Nah, sebagai tambahan ada kemotaksonomi. Didasarkan pada pembentukan komponen sel, profil metabolik, pigmen. Misalnya di sini komposisi kimia dari peptidoglikan. Nah, ini pada dinding selnya. Komponen gula dan asam amino. Nah, dari 4 ini maka akan memberikan hasil yang lebih bagus dalam hal taksonomi untuk penggolongan bakteri konvensional, numerik, molekuler, dan secara kimia. Nah, bagaimana dengan pendapat para ilmuwan atau para pakar ahli di bidangnya? Yang pertama, Ferdinand Kohn. Orang pertama kali yang mulai memperhatikan adanya perbedaan antara bakteri dengan alga hijau biru. Setelah itu muncul perubahan pandangan terhadap bakteri seiring dengan ditemukannya mikroskop cahaya.
Teknik pewarnaan terhadap bentuk bakteri, mikroskop elektron, ultrastruktur dan dari bakteri semakin lebih baik dengan adanya mikroskop elektron. Jadi di sini akan lebih detail melihat bakteri dengan mikroskop elektron. Nah, cara observasi terhadap sifat-sifat biokimia dan biofisika ini dilakukan oleh Ferdinand Kohn. Lanjut lagi, pendapat para ilmuwan yang selanjutnya yaitu Copeland 1939 mengusulkan agar bakteri dimasukkan ke dalam kingdom tersendiri, Monera. Sementara Steiner dan Van Niel 1941, ya ini kurang lebih 3 tahun kemudian, mengatakan hal yang sama agar bakteri termasuk organisme anukleus tidak berinti. Jadi nanti dia sebagai prokaryotik. Nah, kita pindah lagi lanjut ke pendapat para ilmuwan selanjutnya yaitu Edward dan Ewing. Nah, ini lebih lengkap lagi. Pertama, klasifikasi dan identifikasi suatu organisme harus didasarkan pada semua pola morfologi dan biokimia. Misalnya morfologinya dia bentuknya batang, kemudian kokus ya. Biokimianya misalnya pada gram negatif batang misalnya, nah, uji biokimianya gula-gula panjang dan lain-lain, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan karakteristik spesies strain atau sampel harus dilakukan ultur biokimia. Ini pemeriksaan lebih lanjutnya untuk spesiesnya. Bila ditemukan tidak khas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan grup yang khas dalam sebuah spesimen. Dan kadang dapat ditemukan dengan spesies baru. Bisa saja ditemukan ya spesies baru. Kaidah ini dikenal sebagai klasifikasi numerik yang dipakai secara luas. Nah, berbicara klasifikasi numerik, maka kita bahas sedikit mengenai klasifikasi numerik. Klasifikasi numerik adalah taksonomi yang menggambarkan persamaan, kemiripan, dan perbedaan karakteristik bakteri. Nomenklatur bakteri menggunakan dua nama berupa nama binomial. Jadi yang diajukan oleh Linnaeus 1753 yang terdiri dari apa saja? Yang pertama dari nama genusnya. Dimulai dengan huruf besar pada genusnya. Misalnya Salmonella. Lalu yang kedua adalah spesies, ditulis dengan huruf kecil dan ditulis miring atau digaris bawahi atau tebal. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Word itu ada tebal, ya kan, miring garis bawah, Ctrl U, Ctrl I, Ctrl B. Nah, untuk hierarkinya teman-teman bisa melihat di sini adalah sebagai berikut. Taksonomi bakteri dimulai dari kingdomnya, divisionya, kemudian kelas, ordo, famili, kemudian genus, spesies. Dari spesies maka ditemukan strain atau subtype atau subspesiesnya. Nah, untuk lihatnya hierarkinya kita berikan contoh sebagai berikut. Kingdomnya prokaryote, kemudian divisionya itu Gracillicotes, kemudian kelasnya itu Scotobacteria, sementara ordonya Eubacteriales, familinya Enterobacteriaceae, kemudian genusnya Escherichia coli, spesiesnya adalah Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ya. Kemudian untuk strainnya, subtype-nya Escherichia coli 0157H7. Ini adalah nanti akan ditemukan bila menggunakan uji penggunaan antisera monovalen, nanti akan ditemukan. Lalu kita pindah ke contoh penamaan di sini. Misalnya genus Staphylococcus, spesiesnya Staphylococcus aureus. Klasifikasi bakteri yang dilihat dari morfologinya, jadi teman-teman bisa melihat apakah dia masuk dalam kokus bila dia bulat,
Basil batang Vibrio berbentuk koma, Spirillum ini adalah berbentuk spiral atau panjang bengkok, itu Borrelia recurrentis. Sementara Spirochaeta ini berbentuk spiral terputar atau terpilin ya, seperti Leptospira. Nah, penamaan bakteri dapat juga berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin ilmiah atau nama seseorang penyelidik yang dilatinkan. Jadi, si penemu dimasukkan ke dalam Latin. Misalnya di sini menggunakan kata-katanya adalah Bruce. Bruce menemukan bakteri sehingga disebut dengan Brucella. Nah, untuk contoh lebih jelasnya kita lihat di sini untuk contoh penamaan. Bacillus itu berasal dari kata basil atau batang. Sementara Clostridium itu berasal dari spindle, pintalan yang halus. Sementara Micrococcus itu adalah mikro kecil, coccus itu adalah butiran. Jadi disebut dengan butiran kecil. Sementara kalau yang lain misalnya Erwinia berasal dari kata Erwin si penemunya, Pasteurella berasal dari nama Pasteur yang menemukannya. Jadi berdasarkan nama penemunya. Nah, contoh yang kedua di sini adalah Brucella. Berasal dari nama Bruce. Brucella abortus ini penyebab abortus pada ternak. Haemophilus influenza itu berasal dari pertama kali diasingkan dari penderita influenza dan disangka penyebab influenza. Sementara Salmonella itu adalah dari kata nama salmon, ikan salmon. Salmonella typhi adalah tipe atau merupakan penyebab tifoid. Jadi bakteri yang menyebabkan TB, tifoid, tifus. Nah, itu saja kira-kira kita membahas mengenai taksonomi dan klasifikasi bakteri. Semoga memberikan banyak manfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.